Jadi marital rape itu melanggar aturan di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi dua aturan undang-undang itu. Pembayaran mas kawin yang dikonversikan menjadi uang itu merusak harga diri perempuan. Itu bagi saya, menurut penilaian saya. Jangan pernah takut berbicara jika kalian mengalami kekerasan. Baik fisik, psikis, penelantaran ekonomi, kekerasan seksual. Jangan takut menyampaikan itu. Karena ada aturan undang-undang yang melindungi teman-teman perempuan. Shalom, jumpa lagi bersama kami di podcast P3W Suara Perempuan untuk Semua. Saya ada satu pertanyaan untuk sobat perempuan semua. Pemerkosaan dalam perkawinan bisakah terjadi? Nah, itu topik yang akan kita bahas bersama pada episode kali ini. Untuk itu saya tidak sendiri karena hari ini telah hadir orang yang sangat-sangat spesial. Karena topik ini juga spesial untuk kita semua. Langsung saja kami perkenalkan Ibu Nur Aida Duila SH dari kantor Lembaga Bantuan Hukum APIK di Jayapura. Apa kabar Ibu Nur? Puji Tuhan, alhamdulillah. Kemarin baru dari Jakarta ya. Iya, baru balik. Iya, ini memang untuk cari waktu saja susah, tapi kami bersyukur sekali hari ini Ibu Nur punya waktu untuk bersama-sama dengan kami di podcast P3W. Terima kasih juga sudah undang LBH APIK Jayapura. Iya, ini untuk kedua kalinya ya. Siap, iya, kedua kali. Betul, senang sekali. Baik, sobat perempuan, ini sedikit pengantar. Perkosaan itu merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual, kita setuju ya. Kejahatan seksual yang setiap tahun tiada habisnya. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP. Secara khusus untuk Kota Jayapura, sebagaimana terlaporkan dalam Berita Antara Papua selama Selasa 5 November 2024. Bahwa di tahun 2024 DP3 AKB Kota Jayapura menangani 3 kasus perkosaan terhadap anak. Lembaga lain yang ikut menangani kasus kekerasan seksual ini adalah LP3AP, LBH APIK, dan masih banyak lainnya. Kemudian dalam sebuah tulisan dikatakan bahwa kasus marital rape di Indonesia sudah pernah terungkap di tahun 2014. Tulisan lain dalam bentuk artikel dengan judul Sanksi Pidana Marital Rape yang dimuat dalam web Universitas Muhammadiyah di Surabaya menyebutkan bahwa di tahun 2018 terdapat 195 kasus tentang marital rape. Kasus hubungan seks yang dilakukan dengan kekerasan atau yang tidak dikehendaki oleh istri dalam hubungan rumah tangga. Itu berarti marital rape bisa terjadi dalam sebuah perkawinan. Nah, bicara tentang marital rape ini, sebenarnya apa itu marital rape dan kenapa muncul istilah ini marital rape? Ya, marital rape itu memang mungkin ya orang bilang di Indonesia ini baru terdengar seperti itu ya. Kita baru betul, bisa mengatur. Cuma memang bicara tentang hubungan yang dipaksakan dalam perkawinan itu kan hal yang baru. Iya. Padahal itu sebenarnya mungkin sudah terjadi sudah lama. Sudah lama itu terjadi, tapi baru orang menyuarakan itu. Sebenarnya kayak gitu. Jadi bicara tentang marital rape sendiri itu adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan pada istri yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari istri. Jadi pemaksaan. Bisa saja perempuan itu, istri itu dalam keadaan capek atau dia dalam keadaan haid, tapi suami memaksa dia untuk melakukan hubungan badan.
Bagi suami mungkin dia merasa bahwa ini hak saya, ini istri saya, maka saya punya hak loh meminta. Tapi tanpa pernah berpikir bahwa perempuan pun bisa menolak ketika dia capek, ketika dia tidak lagi fix. Karena kan itu hak asasi. Bicara tentang tubuhku adalah otoritasku, itu pasti tidak boleh tidak. Karena ketika ada pemaksaan, ada marital rape itu terjadi, maka itu pelanggaran terhadap hak asasi istri. Gitu. Dan bisa saja itu banyak terjadi. Hanya saja perempuan tidak berani bersuara. Perempuan tidak berani bersuara karena dia berpikir bahwa saya sudah menikah secara agama, saya punya tanggung jawab, dan ketika saya tidak melakukan maka bisa saja saya yang disalahkan. Padahal kita harus membangun persepsi yang sama bahwa ketika kita menolak, seorang istri menolak berhubungan, maka dia punya hak untuk menolak. Tidak dilarang oleh aturan manapun. Karena ketika terjadi pemaksaan dengan kekerasan, maka itu adalah marital rape. Gitu. Kalau marital rape itu menjadi sebuah kasus nih, kalau dia menjadi sebuah kasus, harusnya ada payung hukum. Ada payung hukum yang menanganinya. Nah, dengan kacamata hukum apa kita melihat kasus marital rape ini? Kalau itu kita bilang kasus. Kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan. Memang tidak ada undang-undang khusus bicara tentang kekerasan. Tapi kalau bicara tentang perkawinan, kekerasan dalam perkawinan, kan ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu sudah diatur. Jadi marital rape itu melanggar aturan di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi dua aturan undang-undang itu. Jadi undang-undang PKDRT dan undang-undang TPKS itu mengatur tentang marital rape. Tentang marital rape. Ada di dalam situ ya? Ada, itu diatur. Kemudian mungkin masih menjadi masalah, seperti tadi juga Ibu Nur ada sampaikan, masih menjadi masalah untuk perempuan untuk speak up permasalahan ini. Dari pengalaman penanganan kasus-kasus KDRT di Papua, kalau kita bilang itu provinsi tapi maksudnya Papua secara keseluruhan, tanah Papua. Apakah permasalahan ini juga ada di dalamnya atau memang tidak terungkap sama sekali? Baik. Jadi bicara tentang kekerasan seksual itu jarang yang berani speak up. Betul. Kami menggali ketika ada korban yang datang, kami menggali hanya tersampaikan kekerasan fisik dan psikis, ekonomi. Tapi kekerasan seksual itu betul-betul tidak diungkap. Tapi ada satu kasus yang baru masuk. Baru masuk dan itu kami akan mengarah ke sana. Gitu. Saya tidak bisa sampaikan, tapi ada satu kasus baru yang mengarah ke marital rape. Gitu, bagaimana pemaksaan hubungan seksual gitu, dan istri merasa bahwa dia tidak mampu, dalam arti dia tidak dalam keadaan menginginkan, tidak dalam keadaan siap untuk melaksanakan, tapi dipaksa dan terjadi kekerasan seperti itu. Ini bagi banyak perempuan, marital rape itu mungkin tidak dilihat sebagai sebuah permasalahan. Tetapi sebagai perempuan yang berada dalam situasi ini, itu kira-kira hal apa yang perlu diketahui atau paling tidak perempuan sadar bahwa ini sebuah masalah publik, bukan masalah dia sendiri yang harus disimpan. Tapi ini masalah publik yang perlu dikeluarkan, dibicarakan. Jadi bicara tentang pasangan suami istri itu kan sudah diatur oleh undang-undang. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya bahwa semua orang yang hidup dalam perkawinan itu harus tahu dia punya hak. Hak perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikis, penelantaran maupun kekerasan seksual. Sehingga perlu tersampaikan kepada seluruh perempuan yang ada di atas tanah ini. Di atas tanah Papua ini. Bahwa kalian punya hak untuk bersuara ketika kekerasan itu terjadi kepada diri kalian. Tidak usah takut menyampaikan, harus berani speak up. Untuk apa ada aturan undang-undang dibuat, lalu kalian takut berbicara. Takut menyampaikan bahwa kalian adalah korban. Berani bicara bahwa saya adalah korban. Ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang siap membantu. Ada LBH Apik Jayapura, ada LP3AP.
Ya, ada teman-teman dari teman-teman LSM lainnya. Ada DP3A. Di DP3A provinsi maupun kota-kota sudah terbentuk UPT DPPA. Harus berani melaporkan. Ada Sapa 129 bisa menghubungi langsung, telepon. Akan dijawab seperti itu. Berarti ada nomor kontaknya. Ada nomor kontak namanya Sapa 129. Tekan aja 129 nanti akan terjawab. Ya, seperti itu. Lalu ada nomor HP kami LBHP Jayapura yang bisa dihubungi. Kami siap membantu. Ada teman-teman LP3AP, kami siap membantu. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Semua harus pahami itu. Jangan merasa bahwa karena saya berada dalam ikatan perkawinan maka saya tidak berani bersuara. Tidak. Justru itu maka negara mengakomodir undang-undang yang disebutkan dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Nah, terjadi kekerasan seksual, maka dua undang-undang bisa dipakai. Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Iya, baik. Itu berarti kalau yang Ibu Nur sebutkan tadi itu memang ruang-ruang khusus untuk perempuan bisa speak up ya? Iya. Iya. Nah, ini kita sekarang ini berada dalam 16 hari anti kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan ini. Kalau dalam situasi ini terkait dengan permasalahan ini, kira-kira apa ya langkah-langkah kita? Ya, dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, saya berharap bahwa semua perempuan yang mendengar kita punya cerita hari ini harus berani bicara. Supaya kita bisa meminimalisir persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dan jika perlu suatu saat Tuhan izinkan kekerasan terhadap perempuan itu dihentikan. Tapi saya mau ingatkan bahwa dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, tolong bicara, jangan takut. Sampaikan permasalahanmu, kamu dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh takut. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga jika dia adalah seorang istri, sebagai perempuan ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual jika terjadi kepada dirinya. Harus berani bicara. Kami siap membantu. Saya yakin bahwa penyidik pun siap membantu. Karena kita sudah sepakat bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan dimulai dari diri kita. Diri kita sendiri. Kita ajak. Harus jadi pelapor dan pelopor untuk persoalan ini. Gitu. Pelopor dan pelapor. Harus menjadi pelapor untuk menjadi pelopor bagi pelapor lainnya. Gitu. Iya. Itu menarik ya, pelapor dan pelopor. Jadi pelapor menjadi pelopor bagi pelapor perempuan lainnya. Seperti itu. Berarti ini yang harus ada pada perempuan-perempuan semua. Supaya dia tidak takut. Ya, baik. Itu berarti kalau misalnya perempuan mengalami kasus seperti itu, dia tahu harus datang melapor atau bercerita ke ruang-ruang yang tadi itu ya. Jadi ada UPTD PPA Provinsi di Sarinah. Ada di Sarinah. Ada yang di UPTD PPA Kabupaten Kota Jayapura ada. Kabupaten Jayapura ada, Kabupaten Kerom ada. Semua di DP3A, semua Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu ada UPTD-nya. Unit itu ya. Untuk penanganan itu perempuan dan anak PPA, UPTD PPA. Itu sudah ada. Gak usah takut. Dilindungi. Ada rumah aman yang bisa melindungi, ada teman-teman penyidik yang bisa bantu memproses itu. Tidak usah takut. Gitu. Sebagai korban jangan pernah takut speak up gitu. Yang tadi saya bilang, perempuan harus menjadi pelopor untuk pelapor lainnya. Dia pelapor. Tadinya dia ada pelapor, kemudian dia jadi pelopor untuk membantu pelapor-pelapor perempuan lainnya. Jadi saling menguatkan. Saling menguatkan. Dan kita seperempuan harus saling menguatkan supaya membantu perempuan lain yang tidak berdaya. Yang selama ini terjadi sebenarnya seperti itu kan. Jadi kami siap membantu yang tadi ada kalau menghubungi 129 itu memang nomor untuk
PP2 TP2A, sekarang UPTD PPA, dan juga untuk UPTD PPA. Iya. UPTD Unit PPA. Pelayanan Terpadu. Ini punya pemerintah ya? Pemerintah, Iya. gitu. Dari DP3A itu. Iya. Gitu. Kalau swasta kan ada APIK, ada LP3AP, gitu. Nah, Oke. Ini tempat-tempat untuk melapor. melapor, iya. Iya. Di kepolisian pun ada. Jadi kalau takut datang langsung ke Polres, di SPKT nanti diarahkan ke PPA, unit PPA. Kalau di Polda namanya Renakta Polda Papua. Kalau di Polres namanya unit PPA. Itu nanti diarahkan. Iya. Gitu. Jadi kekerasan terhadap perempuan tidak boleh bikin kalau saya ya, tidak boleh bikin laporan pengaduan, langsung laporan polisi. Gitu. Tapi kan kalau KDRT karena deliknya delik aduan, Iya. kebanyakan memang mereka merasa bahwa ketika saya melapor saya akan tidak berdaya ketika suami yang menceraikan saya. Iya. Itu soal sebenarnya. Tapi ingat bahwa terjadi kekerasan seksual maka tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Itu pesan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa deliknya itu pidana memang. Deliknya Tidak bisa pidana langsung, ya. perdamaian. Kecuali KDRT fisik psikis dalam rumah tangga, damai oke. Tapi dengan catatan membuat pernyataan jika mengulang maka proses hukum itu akan dilanjutkan. Seperti itu. Iya. Gitu. Iya. Iya, baik sobat perempuan di mana saja kita sudah dengar tadi bahwa permasalahan ini memang kelihatan agak sensitif, tetapi perempuan perlu speak up permasalahan ini. Dan tadi Ibu Nur juga ingatkan bahwa perempuan sebagai pelapor itu bisa menjadi pelopor, menguatkan perempuan lain untuk melapor juga hal yang sama. Karena memang saat ini masih jarang sekali ya kita dengar ada kasus-kasus seperti ini. Tidak berani melaporkan. Iya, tapi tidak berarti tidak ada. Ya. Iya. Bukan berarti karena tidak ada pelaporan maka tidak terjadi. Iya. Kebanyakan perempuan karena ketergantungan secara ekonomi dia tidak berdaya, dia tidak berani melaporkan. Seperti itu. Iya. Itu yang terjadi sih sebenarnya. Begitupun ketika dia mengalami kekerasan fisik atau psikis, dia nggak berani melaporkan. Karena ketika dia melaporkan dan dia tidak dalam kondisi yang berdaya, dalam arti dia punya penghasilan, maka dia tetap akan mencabut laporan itu. Itu sering sekali terjadi. Ketika saya pun masih di LP3AP sampai saya di LBAPIK, itu terjadi ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi, melaporkan ke kami. Kami dampingi ketika pelaporan. Dia bertemu sama suaminya atau keluarga dari suaminya, ada intimidasi kan. Kok lanjut sudah proses hukum ini? Kok tidak akan lihat lagi, kok akan diceraikan, kok tidak akan lihat anak-anakmu. Otomatis dia dalam kondisi Seperti yang tidak berdaya. Ancaman Itu membuat dia tidak berdaya. Akhirnya dia akan silent, dia diam. Dia kembali lagi ke rumah dan proses itu terjadi. Itu merugikan perempuan secara fisik maupun psikis. Padahal bicara tentang perempuan Papua, perempuan yang melahirkan generasi emas bangsa Papua yang dia dalam kondisi fisik maupun mental dia tidak berdaya, maka bayangkan ketika dia melahirkan generasi berikutnya. Secara psikologi dia seperti apa? Gitu. Iya ya? Iya. Seperti cerita kita kemarin tuh, bagaimana seorang perempuan Papua mempertahankan janinnya tapi tidak bisa melahirkan anak itu akhirnya meninggal bersama ibunya. Dan itu bagi kami sesuatu yang melukai rasa keadilan hak hidup perempuan asli Papua dan anak asli Papua. Minta maaf saya harus bicara seperti itu. Betul. Iya. Poinnya di sini bagaimana para perempuan, para sobat perempuan semua menyadari bahwa ini haknya. Iya. Jadi berharap ini termasuk kampanye ya, karena ini kita berada di dalam 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan sampai dengan 10 Desember, mulai dari 25 November sampai dengan 10 Desember puncaknya Hari Hak Asasi Manusia. Jadi sebenarnya di momen-momen ini perempuan harus lebih kuat lagi, lebih siap lagi untuk membela hak-haknya. Malah ini nanti pesannya panjang sebenarnya ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana nanti peran undang-undang itu ketika nanti KUHP berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku,
undang yang baru ini di tanggal 2 Januari itu bagaimana perempuan dalam kondisi yang sebenarnya sudah diatur. Contoh, kita bicara tentang perkawinan, terjadi perzinahan dalam perkawinan, maka di KUHP baru diatur di pasal 411. Gitu, pasal 411 ya. Bukan lagi di 284. Kalau di KUHP lama itu 284 nanti. Nah, tapi di KUHP baru di 411. Nah, perkawinan yang tidak dicatatkan, yang hari ini kita di Papua kita menyebutnya dengan nikah adat, itu diatur sebenarnya di KUHP baru. Di pasal 412 menyebutnya kohabitasi. Gitu. Jadi perkawinan yang jadi dua orang ini hidup bersama, memerankan sebagai suami dan memerankan sebagai istri dan memiliki keturunan. Nah, jika terjadi perzinahan di dalam rumah tangga ini, maka anak dan orang tua bisa melaporkan. Gitu. Dahulu kan itu tidak diakomodir. Tapi itu PR berat bagi pemerintah daerah. Ada aturan turunan yang dibuat oleh Pemda, ada perda mengatur tentang ini, perkawinan adat ini, supaya pasal 412 itu bisa digunakan. Gitu. Nah, ini sebenarnya bantuan, maksudnya negara hadir dalam kehidupan perkawinan yang tidak dicatatkan. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi apakah adat hadir untuk menolong mereka dengan membuat satu peraturan, ya, perda terkait dengan bagaimana perkawinan adat itu, gitu. Supaya ketika terjadi salah satu melakukan perzinahan, meninggalkan pasangannya yang sudah ada keturunan, itu bisa dilaporkan. Jadi pasal 412 itu bisa dipakai, gitu. Oh, berarti sepanjang belum ada perda tentang perkawinan adat, pasal ini tidak akan bisa diberlakukan. Sayang sekali ya. Itu sayang sekali sebenarnya. Jadi ini PR sebenarnya. PR buat Pemda, untuk Pemprov, bagaimana harus ada perda turunan nanti dari KUHP ini, gitu, terkait dengan pasal kohabitasi tadi. Bagaimana perkawinan adat itu dicatatkan dalam adat supaya bisa diatur, bisa ketika salah satu pasangan membuat soal dengan melakukan perzinahan tadi itu bisa menggunakan pasal ini, gitu, bisa dipidana, begitu. Jadi PR. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang kekerasan terhadap perempuan selama ini terjadi, tapi bicara bagaimana perkawinan adat itu terjadi dan kekerasan terhadap perempuan terjadi, tapi ketika dia melaporkan kekerasan terjadi pada dia, yang dipakai kan KUHP. Atau kadang-kadang mereka ditolak sejak awal melaporkan dengan alasan perkawinannya tidak tercatat. Tidak tercatat oleh negara. Iya, padahal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada pasal 351 yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan fisik, nah kekerasan ringan 351 ayat 1, berat 351 ayat 2, mengakibatkan mati 351 ayat 3 kan, itu kan bisa digunakan. Tapi kebanyakan selama ini perempuan-perempuan korban kekerasan yang melaporkan ketika ditanya tidak ada bukti catatan negara bahwa saya adalah menikah sah, maka dia akan ditolak. Padahal kewajiban dari pihak kepolisian menyampaikan kepada perempuan ini, ibu punya hak untuk dilindungi. Ada aturan hukum yang mengatur, ada apa? KUHP, kan begitu? Kita Undang-Undang Hukum Pidana. Jangan membiarkan, gitu. Akhirnya perempuan silent, diam, kekerasan semakin berlanjut, tidak terhenti sampai di situ. Bayangkan perempuan yang hidup dalam kekuasaan laki-laki dengan kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual. Bagaimana Papua ke depan? Kalau perempuan-perempuan Papua seperti ini diberlakukan. Minta maaf ya saya bicara seperti itu. Tidak apa-apa. Iya. Ini masih tugas berat untuk kita semua. Ya, itu PR. Iya, PR ya. Terutama di lembaga-lembaga perempuan ya. Baik. Saya pikir itu ya, semoga sobat perempuan di luar sana mendengar apa yang kita bicarakan hari ini. Walaupun kelihatan masalah ini masalah yang menjadi konsumsi pribadi, karena kita bilang itu bukan masalah orang di luar sana, tetapi masalah keluarga kami, keluarga saya. Tetapi dengan menyimak apa semua yang tadi dibicarakan, kita perlu speak up masalah ini supaya hak-hak perempuan juga dihormati oleh orang lain, terutama kaum lelaki. Jadi harapannya begitu. Iya. Suami-suami harus tahu bahwa
perempuan istri itu sekalipun kalian menikah gitu, bukan berarti dia nggak punya hak asasi. Jangan bertopeng pada saya sudah membayar mas kawin maka saya berhak terhadap tubuhnya, karena itu salah. Bagi saya orang pendatang yang hidup di atas tanah ini sudah berpuluh-puluh tahun, saya merasa bahwa pembayaran mas kawin yang dikonversikan menjadi uang itu merusak harga diri perempuan. Itu bagi saya, menurut penilaian saya. Sehingga andai pun ada pembayaran itu, tolong dinilai bahwa bentuk dari pembayaran mas kawin adalah bentuk penghargaan kepada orang tua perempuan yang sudah melahirkan dan membesarkan dia, lalu kamu datang ambil dia, bawa ke keluargamu. Sebenarnya itu ada nilai sosial. Nilai sosial ada di situ, nilainya itu sebenarnya. Bukan berarti karena karena kamu membayar mas kawin itu, lalu kamu berhak terhadap tubuh perempuan. Itu salah, gitu. Karena mas kawin itu bentuk ucapan terima kasih. Penghargaan itu bentuk penghargaan. Maka rawatlah istrimu dengan baik supaya dia bisa menjadi istri, menjadi pasangan dan menjadi orang yang bisa melahirkan generasi penerus bangsa Papua. Kan begitu. Tapi kalau dia dibayarkan mas kawin lalu kamu berhak terhadap tubuhnya, kamu melakukan kekerasan terhadap dia, bagaimana perempuan-perempuan nantinya? Penghargaan terhadap perempuan Papua. Dan minta maaf, di dalam Al-Quran maupun Alkitab perempuan itu dimuliakan loh. Betul. Perempuan itu bagian dari tulang rusuk, bukan tulang kaki tuh. Yang diambil dari tulang rusuk otomatis menjadi bagian. Setara kan? Setara. Nah, itu yang dilupakan, gitu. Karena kita perempuan terlalu banyak, akhirnya kayak kita bersaing untuk mendapat perhatian laki-laki. Padahal bukan itu. Bukan itu. Untuk apa mengucapkan menikah di hadapan Tuhan, menerima, lalu setelah itu meninggalkan, setelah dia mengubah badannya berubah karena dia melahirkan, lalu dia sudah tidak cantik lagi. Masa itu menjadi alasan kamu mencari pasangan yang lain. Bayangkan kalau perempuan punya pemikiran yang sama. Saya sudah merasa tidak puas dengan kamu laki-laki, jadi saya mencari laki-laki lain. Kan parah itu namanya. Iya kan? Nah, dua orang ini bersaing, jadi dua manusia ini bersaing. Tapi bersyukur bahwa kita perempuan masih punya akal sehat untuk melihat bahwa itu ketika kita melakukan itu, maka kita melanggar aturan Tuhan. Gitu. Maaf kalau saya bicara agak di luar konteks. Sobat perempuan semuanya, ini karena bicara tentang perempuan, jadi tidak berarti bahwa kita memberatkan yang sebelah. Tidak. Karena kita ingin semua perempuan menyadari bahwa perempuan juga punya hak yang harus diperjuangkan. Jadi saya pikir itu. Menjelang hari anti kekerasan ini, bukan menjelang, kita ada di dalam hari anti kekerasan ini terhadap perempuan. 16 hari kampanye, kira-kira saya minta Ibu Nur untuk kasih statement terakhir, statement penutup untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana supaya menyadari dirinya, menyadari haknya. Sebagai perempuan dan juga untuk saudara-saudara perempuan di luar sana, pesan saya, jangan pernah takut berbicara jika kalian mengalami kekerasan. Baik fisik, psikis, penelantaran ekonomi, kekerasan seksual. Jangan takut menyampaikan itu. Karena ada aturan undang-undang yang melindungi teman-teman perempuan. Yang melindungi ibu-ibu, yang melindungi perempuan korban kekerasan. Apalagi kekerasan seksual. Ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini sudah diberlakukan. Jadi tidak perlu takut, beranilah menjadi pelapor agar menjadi pelopor bagi pelapor perempuan lainnya. Semoga pesan saya didengar dan tersampaikan, lalu teman-teman berani berbicara dan tidak boleh takut. Jangan takut bersuara karena negara hadir dalam undang-undang yang melindungi teman-teman perempuan di seluruh Indonesia maupun dunia. Terima kasih. Ini terima kasih sekali. Ini Ibu Nur nih bicara dengan semangat sekali karena memang Ibu Nur bekerja dalam pembelaan-pembelaan terhadap perempuan. Terima kasih banyak Ibu Nur untuk waktunya hari ini bisa ada bersama kami podcast P3W Suara
perempuan untuk semua. Kami akan mengakhiri perbincangan ini dan jangan lupa untuk like, bisa berkomentar juga di podcast ini, kemudian bisa tolong di subscribe. Kalau mau bagi siaran ini ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak perempuan yang mengetahui tentang permasalahan ini, silakan dengan senang hati kami bisa membagi channel ini kepada siapa saja. Terima kasih banyak Ibu Nur untuk waktunya. Kita akan berpisah. Salam kami. Mengakhiri perbincangan ini, kami pamit undur diri dari podcast P3W Suara Perempuan untuk Semua. Terima Shalom, kasih. terima Shalom. kasih. Terima kasih saya sudah diundang ke sini. Terima kasih. Terima kasih banyak.